Halo anak didik kami kelas 8. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita bertemu lagi di materi bab yang kedua tentang gerak dan gaya, serta nanti di bagian akhir akan belajar tentang hukum Newton ya. Nah, tapi di bab 2 ini kita akan ada dua nanti video pembelajaran, saya bagi dua. Video yang pertama tentang gerak pada benda, nah nanti video yang kedua adalah tentang gaya dan hukum Newton. Oke, nah sebelum kita lanjut ke gerak pada benda, kita boleh lihat sama-sama gambar yang ada di layar ya. Nah, gambar itu merupakan gambar dari beberapa mobil F1 yang sedang beradu kecepatan di sirkuit balapan ya. Nah, dari berbagai tim balapan, mobil tersebut akan bergerak cepat untuk memperoleh posisi nomor satu, gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah tim dapat meraih posisi terdepan. Nah, seperti apa? Seperti kecepatan dan percepatan gitu ya. Nah, mengenai percepatan dan kecepatan itu nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Baik, anak didik kami, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang gerak pada benda ya. Nah, sebelum nanti saya jelaskan tentang pengertian gerak, kita boleh sama-sama lihat gambar yang ada di layar ya. Nah, di situ adalah ada orang yang sedang mengendarai mobil. Nah, mobilnya itu bergerak dari kiri ke kanan mendekati pohon ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa benda mati itu dapat bergerak gitu. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup ya? Bisa kita perhatikan contohnya adalah misalkan semut ya, semut yang membawa makanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dari situ bahwa aktivitas bergerak itu dapat dilakukan oleh makhluk hidup maupun benda mati baik dari ukuran kecil hingga ukuran besar ya. Sekarang kita masuk ke pengertian gerak. Apa itu gerak ya? Nah, tadi kan di slide sebelumnya kita melihat itu tadi ada mobil, ada orang di dalam mobil, kemudian mobilnya melaju dari ujung kiri ke arah ujung kanan mendekati pohon. Nah, tadi kita katakan bahwa mobil itu bergerak. Nah, benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Ya, jadi kalau kita lihat tadi kembali ke video yang sebelumnya, yang slide sebelumnya, misalkan kita anggap titik acuan itu atau patokannya adalah si pohon. Nah, kenapa dikatakan mobil bergerak terhadap pohon? Karena kedudukan dari si mobil berubah. Dia bergerak dari ujung kiri mendekati pohon ya. Jadi kedudukan mobil terhadap pohon berubah sehingga mobil dikatakan bergerak terhadap pohon. Nah, kemudian bagaimana dengan si orang yang duduk di dalam mobil? Apakah dia dikatakan bergerak terhadap mobil? Nah, kita lihat walaupun mobil melaju dari kiri ke kanan, tetapi si orang tersebut terhadap mobil kedudukannya tidak berubah ya, sehingga orang tadi dikatakan tidak bergerak terhadap mobil. Nah, yang bergerak apa? Yang bergerak adalah mobil bergerak terhadap pohon. Itu dia ya. Nah, kemudian di sini ada kita lihat gerak semu ya. Gerak semu itu apa? Gerak semu. Jadi gerak semu itu suatu gerak yang gini, seolah-olah kita lihat benda itu bergerak gitu ya. Kalau pada gambar di layar kita lihat ini contohnya adalah kalau misalkan contoh gerak semu itu adalah gerak matahari. Kita melihat seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat, sementara matahari itu tetap diam di tempat ya. Yang bergerak itu adalah bumi itu sendiri. Di mana bumi kan berotasi sekali 24 jam. Jadi sehingga dikatakan gerak semu.
Baik, sekarang kita lanjut ke besaran-besaran yang terkait dengan gerak lurus satu benda ya. Yang pertama itu adalah besaran jarak dan perpindahan. Nanti yang kedua, besaran yang kedua adalah tentang kelajuan dan kecepatan ya. Nah, untuk jarak dan perpindahan kita bisa lihat pada gambar itu eh, ada seorang bapak-bapak yang sedang baca koran, dia akan berjalan dari A menuju B, ya. Lihat itu J dari kiri ke kanan, dari titik A menuju titik B, di mana jarak dari A ke B itu adalah 20 meter. Setelah si bapak tadi tiba di titik B, dari A ke B tadi ya, kemudian si bapak itu akan berjalan mundur menuju A lagi ya, seperti pada gambar. Jadi dari A ke B kembali lagi ke A. Artinya bapak itu berjalan pada lintasan yang sama ya. Nah, dari sini nanti kita akan menghitung berapa sih jarak yang ditempuh oleh si bapak dan berapa perpindahan yang ditempuh. Sebelum kita menghitung berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh si bapak tadi, kita harus tahu dulu apa itu jarak dan apa itu perpindahan ya. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir. Nah, di garis bawahi titik awal dan titik akhir. Tadi kan si bapak itu bergerak dari titik awalnya, dia berangkat dari A, ya. Kemudian titik akhirnya dia kembali lagi di titik A tersebut, ya. Nah, jadi titik awalnya itu titik A, titik akhirnya A. Nah, jaraknya itu adalah panjang lintasannya, yaitu A ke B 20 meter, kemudian B ke A 20 meter. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 40 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan kalau kita hitung, itu adalah eh, perpindahan itu kan termasuk ke dalam besaran vektor, artinya arah mempengaruhi ya nilainya. Jadi perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dengan memperhatikan arah perubahan letak benda. Kita tahu bahwa kalau ke kanan itu tandanya positif, kalau dia ke kiri, arah kiri tandanya negatif gitu ya. Nah, si bapak tadi bergerak dari A ke B, artinya ke kanan, positif ya. Dia menempuh lintasan sejauh 20 meter. Kemudian dia kembali dari B ke A, itu arahnya kan ke kiri, jadi negatif. Jadi 20 meter dikurang 20 meter sama dengan 0 meter. Jadi walaupun Bapak itu bergerak bolak-balik dari A ke B ke A ke B ke B ke A dan beberapa kali, tetapi kalau Bapak tersebut kembali ke titik awal di mana dia berangkat, perpindahannya adalah tetap 0 meter, ya. Kita lanjut ke besaran yang kedua, yaitu kelajuan dan kecepatan ya. Nah, penggunaan istilah kelajuan dan kecepatan itu ini dalam kehidupan sehari-hari itu sering kurang diperhatikan ya. Namun, dalam IPA, terutama fisika ya, keduanya itu memiliki arti dan penerapan yang berbeda. Kalau kelajuan itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk bergerak. Jadi di situ ada di rumus itu kan kelajuan atau V sama dengan jarak tempuh bagi waktu tempuh. Nah, jarak lambangnya S dari kata bahasa Inggrisnya space ya, per waktu tempuh time per T ya. Jadi V sama dengan S per T gitu dia. Nah, tetapi kelajuan itu tidak memperhatikan arah gitu ya. Jadi makanya tadi kan di awal kita belajar tentang jarak dan perpindahan. Jarak itu kan nggak memperhatikan arah. Yang memperhatikan arah tadi kan perpindahan ya. Nah, jadi di sini sama dengan kelajuan. Kelajuan itu jarak tempuh bagi waktu tempuh. S per T ya. Nah, sementara sedangkan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Ya, artinya apa? Gerakan benda itu memperhatikan nilai dan arah. Ya, arah berarti di sini kecepatannya dia menggunakan kata perpindahan benda. Karena tadi perpindahan itu besaran vektor ya, artinya arah mempengaruhi besar nilainya. Jadi kecepatan perpindahan benda
dibagi dengan waktu tempuh. Perpindahan bendanya anggap sama kita di situ lambangnya X, waktu tempuh T. Berarti V sama dengan X per T. Nah, berdasarkan penjelasan tentang kelajuan dan kecepatan tersebut, dapat kita ketahui bahwa angka yang ditunjukkan oleh speedometer sepeda motor ataupun mobil itu menyatakan kelajuan sepeda motor atau mobil tersebut. Jadi, kalau misalkan kita mengendarai sepeda motor ataupun mobil, itu jarum pada speedometer itu menyatakan kelajuan, bukan kecepatan. Kenapa? Karena angka yang tertera di speedometer itu tidak memperhatikan arah gerak, gitu ya. Jadi, ingat tadi, angka pada speedometer menyatakan kelajuan, bukan kecepatan. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu gerak lurus ya. Nah, gerak lurus itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana gerak lurus itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan ataupun GLBB. Nah, yang pertama, GLB atau gerak lurus beraturan itu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap pada rentang waktu tertentu. Jadi, cirinya adalah digarisbawahi kecepatan tetap. Tadi arti kecepatan kita udah belajar di awal ya. Kemudian yang kedua, GLBB ya, atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ini ada dua nanti ya, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, apa itu GLBB? GLBB itu adalah merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan sehingga percepatan benda bernilai tetap. Kalau tadi GLB kecepatan tetap. Nah, sementara kalau GLBB kecepatannya berubah secara beraturan ya. Sehingga percepatannya yang tetap. Jadi itu perbedaan antara GLB dan GLBB ya. Nah, contoh untuk GLBB dipercepat apa? Bisa kita ambil contoh misalkan gerak mobil ketika mendekati lampu lalu lintas yang menyala merah ya. Mobil pasti akan ngerem hingga berhenti. Nah, jenis gerakan yang terjadi ini dinamakan GLBB diperlambat. Nah, sebaliknya ketika lampu lalu lintas menyala hijau, pasti mobil meninggalkan lampu lalu lintas dengan gerak dipercepat. Itu namanya GLBB dipercepat ya. Nah, sekarang kita lihat pada layar di pojok kanan bawah itu tentang rumus percepatan ya. Percepatan itu lambangnya A kecil dari bahasa Inggris, acceleration ya. Nah, percepatan itu adalah perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Berarti sama dengan kelajuan akhir dikurang kelajuan awal per perubahan waktu berarti waktu akhir dikurang waktu awal ya. Nah, ini VT itu adalah waktu akhir. V0 itu VT itu adalah kelajuan akhir, kemudian V0 itu kelajuan awal. Nah, dibagi dengan waktu akhir dikurang waktu awal atau sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Delta itu artinya perubahan ya. Jadi A sama dengan delta V per delta T. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya, roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 250 meter per second ya. Selama 5 detik, roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Nah, dari soal yang diketahui adalah tadi kan roket bergerak dengan kecepatan awal, yaitu berarti V0, kecepatan ingat V0 sama dengan 250 meter per second. Dalam waktu 5 detik berarti delta T-nya ya sebesar 5s atau 5 second. Roket melakukan percepatan. Percepatan tadi lambangnya adalah A dari kata acceleration ya. Sebesar 50 meter per second kuadrat. Nah, ditanyakan berapa kecepatan roket sekarang? Berarti kecepatan roket akhir. Ya. Nah, tadi kan di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan ataupun kelajuan per perubahan waktu, yaitu VT dikurang V0 per delta T.
kita masukkan nilai A-nya adalah 50 sama dengan VT dikurang V0-nya 250 dibagi 5. Jadi 250 sama dengan VT dikurang 250. 250 yang di sebelah kiri dari mana? Yaitu 5 second dikali ke kiri ya. Oke. Nah, dari situ VT menjadi 250 tambah 250, yaitu 500 meter per second. Jadi kecepatan roket sekarang adalah 500 meter per second. Oke, anak didik kami, itu tadi penjelasan materi bagian pertama dari gerak dan gaya serta hukum Newton ya. Nah, nanti kita di video berikutnya kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Oke, terima kasih. Selalu jaga kesehatan.